Saya, Dinar Kasihriani, mengikuti uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2020. Hari ini, Selasa, 17 November 2020, pukul 9.30 hingga 10.15 melakukan pembelajaran di kelas 8 SMP Negeri 3 Salatiga dengan materi Sistem Persamaan Linier 2 Variabel. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Rizka dan Rezaful bisa nyalakan kamera depannya ya. Kameranya dinyalakan ya. Oke. Sebelumnya saya mau tes dulu nih, tes suara. Suara saya jelas? Jelas, Bu. Jelas, oke. Bagus. Gambarnya juga jelas ya. Putus-putus nggak ya? Enggak. Enggak, oke. Sebelumnya saya akan menampilkan video motivasi. Terlihat ya gambarnya. Bagaimana membuat diri Anda bahagia? Memiliki target dan tujuan, lalu selalu tersenyum, Bu. Anjing aja tersenyum, Bu. Berbagi kebahagiaan dengan yang lain, memiliki kemauan untuk menolong orang lain, memperoleh kebaikan dari berbagai orang yang beragam, memelihara rasa humor Anda, pastikan ya suka bercanda, dapat memaafkan orang lain, memiliki teman sejati, sahabat, selalu bekerja dalam tim kerjasama dengan kelompoknya, lalu menikmati kebersamaan dalam keluarga. Nikmatilah masa-masa pembelajaran di rumah dengan keluarga kalian. Percaya diri dan dapat menghargai diri sendiri. Tetap percaya diri apapun disuruh nyalain kamera, nyalain. Respek terhadap yang lemah, menolong yang lemah juga, mengikuti kata hati sendiri. Bekerja dari waktu ke waktu, memiliki keberanian. Terakhir, dalam hidup ini jangan jadikan uang untuk sebagai segala-galanya. Nah, itu motivasi dari saya, sedikit saja motivasi dari saya. Saya harap dari motivasi ini bisa membangkitkan semangat kalian untuk belajar, walaupun dalam masa pandemi ini. Oke, sekarang presensinya. Untuk yang presensi, kalian bisa presensi di Google Classroom ya, di kelasnya masing-masing. Sudah ada presensi yang sudah diberikan oleh wali kelas kalian. Persamaan linier satu variabel. Ini adalah materi prasyarat sebelum kalian masuk ke materi intinya. Persamaan linier satu variabel ini sudah kalian pelajari ketika kelas 7. Ada persamaan linier satu variabel, pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi, kalau persamaan itu ditandai dengan sama dengan, sedangkan pertidaksamaan itu bisa lebih besar, lebih kecil, bisa sama dengan, lebih kecil sama dengan. Itu pertidaksamaan. Linier itu pangkatnya 1. Jadi, kalau ada satu variabel, misalnya variabelnya X, maka dia hanya X pangkat 1. X itu sendiri pangkat 1. Tapi, kalau persamaan kuadrat, nah kalau kuadrat berarti pangkat 2. Entah itu variabelnya M, A itu pasti pangkat 2. M pangkat 2 sama dengan 7, misalnya begitu. Itu persamaan kuadrat. Kalau persamaan linear satu variabel, pangkatnya 1, variabelnya 1. Kiana dan Aga adalah 2 kakak beradik. Saat ini umur Kiana 8 tahun lebih tua dari Aga. Hari ini, Aga genap berusia 5 tahun. Berapakah umur Kiana saat ini? Kita misalkan nih, umur Kiana itu adalah X tahun.
umur Kiana 8 tahun lebih tua dari Aga. Berarti umur Kiana X-nya itu 8 lebih tua berarti ditambah umur Aga. Berarti hari ini umur Aga itu genap 5 tahun. Jadinya X ditambah umurnya Aga. X sama dengan 13, maka umurnya Kiana adalah 13 tahun. Kegiatan pembelajaran hari ini. Siswa melakukan pretest, soal diberikan di Google Classroom. Kemarin sudah saya berikan pretestnya melalui Google Meet. Nah, sekarang pembelajaran dilakukan secara virtual. Memberikan materi, nanti akan saya berikan materinya. Mengerjakan LKPD dengan berdiskusi. Mencari informasi dari buku paket Kemendikbud yang dari Perpus itu. Modul yang saya berikan di Google Classroom dan dapat bertanya dengan saya. Nanti salah satu siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya, lalu kita membuat kesimpulan bersama, mengerjakan evaluasi. Tadi kalau ada pretest, ini namanya post-test. Lalu memberikan komentar mengenai pembelajaran hari ini. Itu kegiatan kita hari ini ya. Nah, untuk yang penilaian, apa aja yang dinilai? Penilaian ada sikap. Sikap itu dari keaktifan menjawab pertanyaan, kalian bertanya, dan mengikuti pembelajaran ini akan saya nilai juga. Pengetahuan itu bisa dari pretest dan post-test. Pretestnya sebelum, post-testnya nanti sesudah Google Meet. Keterampilan itu dari LKPD, terampil dalam mengerjakan soal dengan urutan caranya itu. Jadi kalau LKPD itu caranya itu kan panjang. Nah, itu adalah keterampilan kalian yang saya nilai. Remedial, nanti di akhir bab, jika nilai kalian tidak tuntas, rasanya 70 ya, tidak tuntas, maka akan ada remedi. Remedial dari materi itu akan diberikan materi, ada soal lagi untuk agar kalian bisa mencapai nilai tuntas. Pengayaan itu apa? Kalau pengayaan itu, jadi kalau ada yang di bawah tuntas itu namanya remedi, di atas tuntas itu namanya pengayaan. Diberikan materi tambahan yang berhubungan dengan itu atau diberikan soal-soal yang lebih hot lagi. Tuh. Sama seperti soal-soal AKM. Seperti asesmen kompetensi minimum. Hari ini kita belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel. Tujuannya apa? Dengan penerapan model discovery learning, pembelajaran dengan penemuan, peserta didik diharapkan mampu membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Kalau tadi persamaan linier satu variabel sudah bisa buat modelnya. Tadi X sama dengan 8 tambah umur Aga itu sudah termasuk dalam model matematika. Dimisalkan dengan variabel. Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Kalau masalah nyata itu berarti dalam kehidupan sehari-hari, konteksnya kontekstual. Pentingnya pembelajaran ini apa sih? Nanti ketika kalian memasuki jenjang yang lebih tinggi, ada persamaan linier yang harus kalian selesaikan dengan persamaan linier dua variabel. Sepertinya di fisika juga ada dalam menentukan salah satu variabelnya itu juga dengan menggunakan persamaan linier dua variabel. Nah, kalau untuk pretest ini sudah kalian kerjakan ya. Kalau saya lihat dari hasilnya itu, nah ini hasil pretestnya. Jadi yang nomor satu ini ada yang benar dan salah. Jangan lupa kalau pangkatnya 2 itu namanya persamaan kuadrat. Ini persamaan kuadrat, ini namanya persamaan linier. Ya. Tuh. Oke. Lanjut lagi. Ini ada permasalahan. Dia bermaksud membeli buah jeruk dan buah apel. Dia merencanakan membeli sebanyak 10 buah. Masing-masing kemungkinan buah jeruk yang mungkin dibeli via itu berapa aja? Coba, ada yang mau menjawab? Yang mungkin dibeli via itu buah jeruknya berapa, buah apelnya berapa? Siapa aja deh? Kalau buah jeruknya 9, buah apelnya 1. Oke, baik. Kalau buah apelnya 5?
berarti buah jeruknya? 5. Oke, benar sekali. Nah, sepertinya ada yang persamaannya tuh gini. Misalnya ini ada X-nya ini dimisalkan dengan buah jeruk, Y-nya dimisalkan dengan buah apel, maka 10 itu adalah kesemuanya. Buah yang dibelinya jumlahnya 10. Itu persamaan linear. Lalu, sistem persamaan linear dua variabel penyelesaiannya bisa dengan 3 cara. Dengan grafik, dengan menggambar grafik dari dua persamaan dan titik potong kedua persamaan tersebut merupakan himpunan penyelesaian. Jadi digambar menggunakan koordinat kartesius. Eliminasi dengan menghilangkan salah satu variabel. Namanya eliminasi, dia pulang. Jadi kalau dalam kontes-kontes itu, kalau namanya tereliminasi berarti dia kan keluar, menghilangkan salah satu variabelnya untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Jadi kalau yang dihilangkan adalah variabel X, maka yang didapat adalah variabel Y. Substitusi, menggantikan variabel yang kita pilih pada persamaan pertama dan digunakan untuk mengganti variabel sejenis pada persamaan kedua. Substitusi itu mengganti variabel yang kita pilih pada persamaan pertama, menggantikan. Jadi kalau diketahui X, berarti X-nya disubstitusikan ke Y. Metode grafik. Kita ke metode grafik. Nah, kemarin sudah menggambar grafik pada koordinat kartesius. Ada persamaan linear dua variabel. Ada variabel X dan variabel Y. C itu konstanta, A dan B itu adalah koefisien. Jadi ketika kelas 7 sudah diajarkan bahwa yang ikut dengan variabel itu namanya koefisien. Yang mengikuti C itu adalah konstanta. Jadi A dan B adalah koefisien, C-nya adalah konstanta. X, 0. Titik potong dengan sumbu X itu jika Y-nya 0. Ini X, ini Y, Y-nya 0, maka ketemu X. Begitu juga dengan memotong sumbu Y, X-nya 0. Ini Y. Membeli 3 pasta gigi dan 5 sabun, harganya 39.000. Membeli kedua, membeli 2 pasta gigi dan 3 sabun, totalnya 25.000. Nah, berarti harga 1 pasta gigi dan 1 sabunnya itu berapa? Nah, kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Permasalahan dari video tadi kita ubah ke kalimat matematikanya. Yang pertama, Budinar membeli 3 pasta gigi dan 5 sabun mandi. Harganya 39.000. Jika pasta giginya itu saya misalkan X dan sabun mandi dimisalkan Y, maka persamaannya menjadi 3X tambah 5Y sama dengan 39.000. Permasalahan yang kedua, Bu Susi membeli 2 pasta gigi dan 3 sabun mandi seharga 25.000. Ada yang mau jawab? Persamaannya apa? Yuk, diaktifkan. Jawab. 2X tambah 3Y sama dengan 25.000. Oke, 2X ditambah 3Y sama dengan 25.000. Pasta gigi X, 3 sabun mandi. Nah, 3X plus 5Y. Oh, tabelnya nggak mau keluar. Kayak gini aja deh, nggak apa-apa. 3X tambah 5Y sama dengan 39.000. Kalau misalnya ya, saya jelaskannya dengan itu. Persamaannya adalah 3X ditambah 5Y sama dengan 39.000.
39.000. Lalu, jika memotong sumbu X, jika X-nya sama dengan 0, maka ini hilang. X-nya 0 tuh ininya hilang. Jadi tinggal 5Y sama dengan 39.000. Maka Y sama dengan 39.000 dibagi 5. Nih, 39.000 dibagi 5, 7.800. Begitu juga dengan yang ini. Sekarang saya hapus lagi. Jadi kalau tadi 3X ditambah 5Y sama dengan 39.000. Sekarang gantian. Y-nya sama dengan 0, maka Y-nya ini hilang. Tinggal 3X sama dengan 39.000. X-nya sama dengan 39.000 dibagi 13.000. Maka kalau X-nya tadi 0, X-nya yang hilang 0,7800. Kalau Y-nya yang 0, 13.000,0. Begitu juga dengan yang 2X plus 3Y sama dengan 25.000. Kalau X-nya 0 nih, X-nya hilang. X-nya hilang. Oh, jadi pegang cat. Nah, kalau ini X-nya ini saya hilangkan, jadinya 25.000 dibagi 3. Kalau Y-nya ini dihilangkan, 25.000 dibagi 3. Jadi gitu. Ini ketika digambar. Yang punya Bu Dinar ini 0,7800 dan 13.000,0. Yang merah ini punya Bu Dinar, yang biru punya Bu Susi. Ketika digabungkan, dia memiliki titik potong 8,3. Ini dalam ribuan. Jadi ketika kalian menggambar grafik, diingat-ingat lagi ya. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, maka dia akan konsisten ditambah 1 terus. Tapi kalau misalnya nanti di sini 2, 4, 6, 8, 10 gitu boleh. Di sini juga 2, 4, 6, 8, 10. Dia gambarnya akan benar. Pakai penggaris ya, atau kotak-kotak. Tapi kalau misalnya kalian gambarnya misalnya di sini 1, 3, 5, 6, 7, 8 gitu nggak boleh. Jadi harus dengan skala yang sama. Titik potongnya ada 8,3. Ini permasalahannya tadi. Dengan metode grafik, didapat titik potong 8,3. Karena grafiknya tadi dalam ribuan, ini saya perlihatkan. Grafiknya dalam ribuan, maka 8.000,3.000. Ini X. X tadi pasta gigi, Y-nya sabun mandi. Maka harga satu pasta gigi adalah 8.000 dan satu sabun mandi adalah 3.000. Nah, sekarang diminta untuk mengerjakan lembar kerja interaktif. Lembar kerja interaktifnya, linknya saya berikan di chat. Ini dari ini. Ada yang mau bertanya enggak? Masih bingung yang titik potong itu, Bu. Kalau X-nya 0, nih X-nya hilang, maka Y-nya berapa? 1. Enggak dong. Mana tadi? Gimana yang lainnya? Ini kalau X-nya 0 nih, X-nya 0 kan? Ini X-nya 0, X-nya ditutup misalnya. X-nya 0. 1Y sama dengan 130.000. Oke, saya jelasin di sini aja deh. Ini tadi soalnya 2X ditambah 1Y sama dengan 130.000.
Lalu X-nya 0. X-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti ini hilang ya. Berarti tinggal 1Y sama dengan 130.000. Berarti Y-nya sama dengan 130.000 dibagi 1, yaitu 130.000. Nanti di sini adalah 130.000. Sekarang gantian nih. Sekarang gantian ini. Apa persamaannya saya lupa. 2X. Sekarang gantian kalau Y-nya yang 0, maka Y-nya ini hilang. 2X sama dengan 130.000. Karena kenapa hilang? Kalau 0 itu hilang. Maka X-nya sama dengan 130.000 dibagi 2. Berapa? 65.000. 65.000. Jadi ini gini ya. Jadi kalau misalnya 2X ditambah 1Y, Y-nya 0, maka Y-nya ini hilang. Ini. Tinggal 2X sama dengan 130.000. X-nya 130.000 dibagi 2 adalah 65. Dari soal ini, Reza dan Rizal dari toko aksesoris. Reza membeli tripod berapa? Tripodnya Reza berapa? 2. 2. Casingnya? 1. 1. Dibayar harganya? 130.000. 130.000. Oke, Rizal. 1 tripod, 3 casing HP. Ini. Uang pembayarannya? 90.000. Oke. Harga tripod dimisahkan dengan X dan Y. Oke. Berarti persamaannya Reza adalah 2X tambah 1Y sama dengan 130.000. Oke. Rizal. Rizal 1X ditambah 3Y. sama dengan 90.000. Sekarang kita titik potongnya. Ini tadi 1X ditambah 1X ditambah 3Y. 90.000. Sekarang kalau X-nya 0, X-nya hilang. Berarti tinggal 3Y sama dengan 90.000. 90.000 dibagi 3? Berapa? 30.000. 30.000. Ini berarti kalau Y-nya yang 0, 90.000 dibagi 1? 90.000. Ini tinggal dikasih ya. Sekarang kita gambar. Satu X ditambah 3Y sama dengan 1X ditambah 3Y sama dengan 9. 2X tambah Y 13. 2X ditambah Y sama dengan 13. Nah, ini garisnya. Ini ya. Kenapa nolnya saya simpan? Biar bisa terlihat gambarnya. Kalau kalian buat di sini 1000, 2000, 3000, 4000 boleh.
Tapi kalau dalam GeoGebra itu nanti kalau 9.000 susah banget. Jadi mending begini. Dalam ribuan. Dalam ribuan. Nah, titik potongnya itu ini. Titik potongnya nih 6,1. Dari gambar grafik didapat titik potongnya adalah 6,1. Berarti harga satu buah tripodnya berapa? Harga satu buah tripod berapa? Rp60.000. Oke, 60.000. Dan harga satu buah casing handphonenya adalah Rp10.000. 10.000. Oke. Sekarang kita buat kesimpulannya. Kesimpulannya bagaimana? Dari pembelajaran ini, menentukan himpunan penyelesaian, ada berapa cara? Coba, saya mau tanya sama Hilda, coba Hilda. Ada 3 cara, Bu. Iya, apa aja yang pertama? Metode grafik, eliminasi, dan substitusi. Ya, metode grafik, eliminasi, dan substitusi. Lalu langkah-langkah langkah-langkah mengerjakan dengan metode grafik itu Permasalahan dalam kalimat matematika. Menentukan titik potong dari kedua persamaan. dengan mengubah persamaan dengan kalimat matematika. Jadi variabelnya ada. Lalu menentukan titik potongnya, menggambar grafiknya, dan mencari titik potong dari kedua persamaan. Oke. Ada yang mau bertanya enggak? Ada yang mau bertanya? Cukup. Oke, tadi kesimpulannya. Sekarang saya mau tanya, kita refleksi dulu. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Noval, dengar suara saya? Dengar tapi ya pelan Bu, agak pelan suaranya. Iya. Volumenya udah tak besarkan, masih kedengaran kecil. Oh ya, enggak apa-apa. Noval paham suaranya? Paham suaranya. Noval paham materi tadi? Ya, baru datang Bu, agak belum paham. Oh ya, nanti disimak lagi ya bahan ajarnya tadi ya. Sambil Iya, saya Bu. jelasin ulang. Kalau minggu ini kita sudah belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel yang diselesaikan dengan cara metode grafik. Baik, Untuk Bu. minggu depan ya, setelah ini nanti kalian akan mengerjakan. Setelah ini kalian akan mengerjakan evaluasi. Jadi kalau sudah ada pre-test, pasti ada post test. Pre itu sebelum, post itu sesudah. Jadi dengan soal yang sama, kalian akan saya minta mengerjakan untuk mengukur kemampuan kalian. Sudah ada di Google Classroom. Lalu untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya, materinya melanjutkan materi ini. Kalau tadi sudah metode grafik, yang selanjutnya adalah dengan eliminasi dan substitusi. Untuk pertemuan selanjutnya. Nah, sudah selesai materi hari ini? Asya, ada yang mau bertanya enggak? Cukup ya. Saya harap untuk yang selanjutnya kalian tetap semangat, tetap mengikuti pembelajaran daring ini. Kita selalu berharap semoga pandemi ini berakhir, kita bisa bertemu lagi di semester depan. Amin. Iya, Bu. Amin. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu nih. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Iya. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi, selamat Terima kasih, siang. Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Dadah, Bu. terima Terima kasih, Bu. Siang. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.